Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para bapak ibu jamaah taklim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sihat walafiat dan dalam keistiqomahan kita menunaikan sebahagian dari kewajiban kita dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu thalabul ilmi. Walaupun saya yakin di tiap ahad ini banyak sekali pusat-pusat thalabul ilmi kita. Mungkin tadi ada yang sudah kuliah subuh, kuliah duha. Nah, kalau sekarang antara duha sampai duhur. Tapi mudah-mudahan tidak membuat kita merasa bosan dalam thalabul ilmi, karena dengan semakin banyak tentu kita menambah ilmu, semakin besar kemungkinan kita semakin paham pada agama Allah. Dan paham terhadap agama salah satu kunci kebajikan yang dijadikan Allah. Allah memberikan kebaikan pada seorang hamba diantaranya dengan diberikan pemahaman pada agamanya. Rasulullah menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di antara ciri orang yang akan diberikan kebajikan oleh Allah, dia dipahamkan kepada agama. Yufaqihu fiddin. Dan paham pada agama tentu diawali dengan mencintai wasilah kepahaman, sarana kepahaman. Nah, wasilah atau sarana kepahaman itu adalah majelis ilmu. Dan tidak mungkin orang hadir ke majelis ilmu melainkan karena ada kecintaan, kemauan, keinginan. Maka antara kepahaman kepada agama Allah dengan kecintaan pada ilmu tidak bisa dipisahkan. Maka dengan demikian, ciri orang akan diberikan oleh Allah kebajikan adalah dicintakan pada ilmu. Dan dicintakan pada ilmu itu adalah diawali dengan mau hadir dan mau mendengarkan majelis ilmu. Maka awal dari segala kebaikan pada dasarnya adalah mau mendengar, mau menyimak. Dengan mau mendengar, mau menyimak inilah maka informasi ilmu hadir. Sebab itu kenapa Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti orang-orang yang celaka itu semuanya menyesal karena tidak suka mendengar, tidak mau mendengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka ahli neraka itu semuanya mengatakan menyesal. Lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami di dunia suka mendengar. Au naqilu, atau mau memikirkan. Nah, sekarang mungkinkah orang memikirkan sesuatu yang tidak didengar? Karena awal dari segala ilmu pengetahuan itu adalah dari pendengaran. Makanya ciri orang yang diberikan kebaikan oleh Allah dipahamkan agama. Ciri dipahamkan agama cinta pada ilmu. Ciri dicintakan pada ilmu suka mendengar. Nah, jadi kalau diurutkan itu begitu. Makanya dalam Al-Quran akhirnya Allah memfirmankan,
Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalaulah Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, akan dijadikan orang itu suka mendengar gitu. Jadi kuncinya itu ternyata di pendengaran. Karena itu pula kenapa manusia diciptakan oleh Allah lahir ke muka bumi, yang pertama kali difungsikan pun pendengaran. Betul nggak, Bu? Bayi ketika lahir ke dunia yang pertama berfungsi apa? Pendengaran. Maka selalu pendengaran itu disebut paling duluan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Dalam surah Al-Mulk, huwallazi, dialah Allah, ansha'akum, yang menumbuhkan kamu. Kenapa disebut menumbuhkan? Karena ada proses dari mulai bahan dasarnya min sulalatin, yaitu saripati tanah, min sulalatin min tin, kemudian jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi jabang bayi lahir ke dunia. Nah, itu proses tumbuh. Nah, dalam menumbuhkan itu firman Allah, wa ja'ala lakumus sama. Allah ciptakan bagi kamu pendengaran dulu. Jadi yang paling pertama berfungsi manusia lahir ke dunia apa, Bapak Ibu? Pendengaran. Kenapa? Karena pendengaran itu adalah alat utama ilmu. Sedangkan kebahagiaan dan keselamatan manusia ditentukan dengan pahamnya kepada agama, kata Nabi. Nah, pintu paham cintanya ilmu, pintu cintanya ilmu mau mendengar. Maka untuk menilai seseorang itu calon benar tidak benar, calon baik tidak baik, lihat saja suka dengerin atau tidak. Makanya sebagai pendidik, Bapak Ibu sekalian, guru itu gampang kalau menilai ini santri calon pi beneran atau pi badeureun. Pi pinteran atau pi badeureun. Gampang teori Quran mah. Tinggal lihat aja satu, apa lihatnya? Suka dengerin atau tidak gitu. Betul nggak, Bapak Ibu? Kan banyak asatid di sini. Jadi santri, siswa, mahasiswa nu calon pi benereun, pi pintereun, hiji we heula lihatnya itu apa? Suka dengerin apa tidak? Gitu. Itu kata Al-Qur'an. Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Lamunlah Allah menetapkan pada seseorang hamba teh pihadeun, pasti akan dijadikan suka mendengar. Kunci suka mendengar. Karena dengan suka mendengar itulah awal proses orang akan menyampai kepada tafaquh fiddin sebagai pintu kebajikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, bagaimana akan sampai yufaqihu fiddin? Lamun pintu pertama nawe tertutup, yaitu suka mendengar. Maka manusia menyesal di akhirat karena tidak mendengar. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mawi tingali we bab sadayana. Orang-orang yang ahli maksiat itu pasti benci pengawasan, terus. Orang-orang yang tidak suka taat itu pasti tidak suka di majelis ilmu, tidak suka mendengar. Itu sudah sunatullah. Nah, itu Allah telah memberi rumus kepada kita tentang pintu kebajikan itu ternyata di telinga. Maka pantas ketika Allah menciptakan kita, yang pertama kali disiapkan pun adalah alat pendengaran, yaitu as-sam'u. Pintu ilmu itu Bapak Ibu sekalian pendengaran. Kenapa anak-anak kecil di kita ya sudah sejak mulai bisa ngomong, baru 2 tahun 3 tahun udah pinter bahasa Sundanya. Orang Arab kakarek 5 tahun geus lancar bahasa Arab nabu baru ulang kali. Di London gitu ya, itu orang kali 5 tahun cara petang bahasa Inggrisnya. Nah, sabab
timimiti dia mulai mendengar, mulai paham, yang didengar ya bahasa itu. Itulah jadi ilmu pertama kepada dia. Maka ilmu pertama kepada seorang manusia adalah bahasa. Kenapa bahasa? Karena itulah yang pertama kali diajarkan oleh lingkungannya, oleh ibu bapaknya. Coba kalau putra putri kita sejak lahir tong nguping bahasa Sunda, Bu. Ajarin bahasa Arab terus. Ya kan bahasa Arab. Terperyogi tinggal di Arab. Ya Ustaz boro-boro budak, nah abi gitu bisa bahasa Arab nah. Nah eta masalah kan gitu. Jadi ternyata ilmu itu yang paling utama dari as-sam'u, pendengaran. Makanya bagi sekalian, ilmu yang diturunkan Allah pun kepada manusia pertama-tama lewat pendengaran wahyu. Ya dari ngeken ya, Nabi rek macakeun wahyu tuh. Jadi semua orang selalu mendengar. Sabab nulis can bisa, maca can bisa, betul kan? Ai mendengerin, masa nggak bisa mendengerin kan gitu. Maka para rasul diutus oleh Allah untuk memperdengarkan ayat Allah, yatlu alai, membacakan, tinggal dengekeun gitu kan. Nah, itu rumusannya. Jadi ternyata masalah pendengar itu luar biasa. Maka Allah jadikan pendengaran tuh sebagai instrumen pertama, alat pertama ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari rahim-rahim ibumu itu tidak ada yang punya ilmu. Tidak ada yang punya ilmu, pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kamu jadi punya ilmu itu karena Allah jadikan pendengaran. Maka sejak gubrag ke alam dunia, lahir bayi, nu pertama diajar teh pendengaran. Itu sebabnya di kampung masuk di tenjrag. Bayi teh sok di tenjrag. Anak sekarang gua nggak ngerti dibilang tenjrag dengan hulang apa di tenjrag Ustaz. Ai baheula mah kudu di tenjrag. Bayi tes lahir teh ngetes pendengaran anak, nguping teh bayi teh. Lamun di tenjrag teu ngorejag, teu ngagebeg berarti tuli bayi teh dites di tenjrag. Biasanya hari ke-7 di tenjrag gitu. Dites pendengaran. Naon margina pendengaran heula? Sabab lamun jalmi teu ningali masih nguping bisa nuntut ilmu. Lamun jalmi lumpuh masih nguping tiasa nuntut ilmu. Tapi lamun jalma jag-jag wareng kasagala normal tapi teu nguping tiasa dapat ilmu teu moal. Maka kunci ilmu pertama itu as-sam'u. Maka as-sam'u mah ku Allah sebenarnya satu kata as-sam'u, enggak pernah ada kalimat sam'u jamak gitu. Tidak ada jamak. Mufrad, tunggal. Sabab ai fungsi telinga mah cuma satu, mendengar bunyi, bunyi yang baik, bunyi yang buruk, bunyi yang tersusun, bunyi yang acak-acakan. Bunyi tersusun kalau benda jadi musik, kalau suara jadi bahasa, kan gitu Bu ya. Oh, itu pendengaran. Hari pertama sudah mendengar, lahir dari rahim sudah mendengar. Itu sebabnya kenapa orang lahir banyak yang diazanin, supaya kalimat pertama didengar la ilaha illallah. Tapi secara hukum syariat, secara fikih, hadisnya dhaif. Karena itu kita nggak make kan gitu. Walaupun itu benar secara makna bahwa yang pertama kali berfungsi dari bayi itu apa? Pendengaran. Tapi secara ilmu hadisnya dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan dasar syariat. Maka Rasulullah mendoakan saja. Begitu pula fungsi yang terakhir dari organ tubuh manusia, pendengaran, Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika orang sudah sakaratul maut pun diperdengarkan, namanya ditalkinkan. Ngatos Bu ditalkinkan? Ditalkinkan teh didiktekeun supaya diikutin. Nah, itu namanya talqin. Didiktekan. La ilaha, dibisikeun ka telingana. Atau usah suruh maca Quran, baik kieu kan tukang maca Quran. Nu sakaratul maut disuruh maca Quran. Socana tos teu fokus nu sakaratul maut mah.
Sabab atos di perbatasan antara dunia dengan akhirat. Tatapanan atos kosong. Sakedap deui bakal ningali malaikat tuh menjemput. Itu nu sakaratul maut. Maka nu masih berfungsi pangupingnya. Bahkan orang tos wafat wae, tos maot wae masih nguping tuh. Coba Bapak sadayana. Nu tos maot nguping tuh sadayana. Nguping saur saha? Saur hadis. Naon hadisna? Dawuh Rasulullah, mayat teh kalau dikuburkeun Bapak sadayana nguping tarompah sapatu 7 langkah ngantunkeun makam tuh kakupingan. Yasma'u qur'ani alihim. Ari mayit teh ngupingkeun derap langkah sepatu orang yang meninggalkan, yang menguburkannya ngedengkeun kupingan tuh. Geus mau teh kupingan. Tapi usah nguping eta telingana atawa waruhna, duka bukan mah nguping. Ceuk Rasul oge. Sabab ngabicarakeun yang meninggal itu yang dengar telinganya atau ruhnya sama, nikmat kubur juga ruhnya atau badannya. Coba Bapak sadayana. Bapak Ibu kalau yang meninggal itu dikatakan diazab atau diberi nikmat, itu yang merasakan tuh badannya atau ruhnya. Kalau kita datang ke makam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ngupingin teu eta mayit. Mendengar nggak mayit itu? Ya mendengar. Kalau nggak mendengar, naon gunanya tuh? Assalamualaikum. Kalau bisa mengeluarkan suara mah, pasti si ahli kubur teh akan menjawab waalaikumsalam. Untungnya dari pasian suara ku Allah. Mau dipasian suara mah kalabur. Jadi nguping cuma tidak bisa menjawab dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amalan. Maka disebut orang mati itu tuli, bisu, buta. Betul, karena sudah tidak bisa berfungsi lagi. Bukan berarti tidak mendengar, karena kata hadis Nabi mendengar langkah sepatu orang yang meninggalkan makam itu. Makanya terkadang dalam hadis itu suka ada pemahaman yang kontradiksi. Kata hadis, mayit ditanamkan di kubur, ditinggalkan 7 langkah mendengar derap sepatunya. Tapi di hadis yang lain tidak boleh pakai sepatu ke pemakaman. Terus teh. Nah, kita pikir teh gitu, pikir teh. Kata hadis, mayat mendengar qora ni alihim, derap sendal sepatu. Tapi di hadis lain mengatakan kalau kamu masuk ke pemakaman lepaskan sepatunya tuh. Berarti itu bukan kupingan ku mayatna dengan sendal. Nah, maka disitulah perlu ada kajian fikih. Maka fikih itu mengkompromikan, menyatukan hadis-hadis yang seolah-olah bertolak belakang. Oh, pakai sendal tuh bukan haram, tapi makruh. Oh, pakai sendal dan tidak sendal itu tergantung situasi makamnya. Lamun makamnya kering, baik, tanpa pakai sendal nggak apa-apa. Tapi kalau makamnya rungsed, banyak duri, bahaya dari sendal. Kan gitu dari pemahamannya. Ayatnya mah bab fikih. Cuma saya ingin menerangkan ini prolog tentang betapa pentingnya pendengaran sebagai pintu masuk ilmu. Dan itu jangan dianggap sepele, apalagi di dunia pendidikan. Makanya dahulu Bapak sekalian, pola pendidikan yang ditanamkan kedisiplinan oleh orang tua itu mau dengar dulu si murid teh. Masalah bisa pinter make belakangan. Ari aya nama tebalik. Keun wae murid marotah teu ngadengekeun ge, nu penting ulangan bisa. Kan gitu aya namanya. Maka akhirnya rapotnya aralus, akhlakna barutut. Aya nama. Da teu dididiknya dengekeun, dididikna ngisi soal. Ini pergeseran konsep pendidikan, pola pengajaran. Da ayeuna mah usah pendidikan ge kan sakola merdeka. Merdeka rek nanaon barudak ge, rek sare pek, rek main HP pek, rek ajag-ajagan pek.
Itu ngaranna murid kreatif, aktif, nu penting kayak ulangan 10. Bahaya kalau gitu mah Bu ya, maksud sekolah merdeka. Ya tentu maksudnya bukan begitu. Sekolah merdeka itu justru mendorong kemajuan berpikir, keahlian, kreativitas, tapi jangan merusak moralitas, jangan merusak akhlak. Dan akhlak itu dimulai dalam Islam mau mendengar. Sobi ibu kumaha sih tersinggungnya seorang guru, seorang ibu bapak nganasehatan putrana, muridna mah seserian sorangan main game, kira-kira kumaha lamun guru nganasehatan gitu. Tapi merasa nikmat ketika seorang guru, seorang ustadz, orang tua menasehati muridnya, disimak baik-baik, subhanallah. Itu kenikmatan. Itu awal kebajikan. Adalah la asma'ahum, Allah menciptakan mau mendengar. Itu teh awal kebaikan. Maka Allah menciptakan pun alat ilmu manusia pertama pendengaran. Baru setelah pendengaran sebagai alat utama yang pertama berfungsi, yang terakhir berfungsi pun pendengaran. Baru al-absor tuh. Kalau absor mah terkadang jamak, terkadang mufrad. Al-basor dan absor. Naon margina bersadana? Pendengaran mah mufrad, penglihatan mah jamak. Komode hate mah ada fuadun, ada afidatun. Tapi kalau as-samu mah samu we, satu. Sabab ari pendengaran mah Bapak Ibu objeknya mung satu, suara bunyi. Tidak ada objek yang lain-lain. Upamanya wewangian bukan ku telinga, ku hidung eta mah. Warna-warni sanes ku telinga eta mah ku soca. Bentuk gelap dan terang sanes ku telinga tapi ku mata. Karena itulah orang sering mengatakan beda pandangan, beda pemikiran, beda pendapat. Jarang mengatakan beda pendengaran. Saya dengan tetangga saya selalu ikhtilaf pendengaran. Nggak ada yang ada ikhtilaf pemahaman, pemikiran tuh. Nggak ada beda pendengaran dengan dia mah. Nggak pernah akur saya mah. Selalu ikhtilaf pendengaran. Nggak ada. Ikhtilaf itu pasti pandangan, pemikiran. Sebab pandangan mah banyak objeknya. Warna macam-macam, bentuk macam-macam, terang, makanya absor, pandangan banyak. Kalau asamu mah satu. Akidah, pikiran apalagi. Nah, jadi artinya bagi sekalian, tidak ada mubazirnya orang menuntut ilmu. Tidak ada batasnya orang menuntut ilmu. Karena semakin banyak yang didengarnya, yang dipelajari, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pemahaman pada agama. Semakin besar pula berarti kesempatan menjadi orang yang diberikan kebaikan Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian Bapak sekalian, di kesempatan yang baik ini, karena saya diminta harus ada tema ya. Temanya bagaimana kita membangun tadi generasi yang unggul, generasi yang baik. Karena generasi yang baik, generasi yang unggul, generasi pelopor itu ya diawali dengan generasi yang berilmu. Makanya tidak mungkin kita melahirkan generasi yang berilmu, yang pelopor, kalau tidak diawali dari orang-orang atau generasi yang mencintai ilmu. Alhamdulillah, umpamanya kalau kita lihat ya di zaman sekarang ini, kecintaan kepada ilmu di kalangan kaum muslimin, subhanallah. Ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ilmu fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Maka seiring dengan kecintaan pada ilmu, meningkatlah kecerdasan, meningkatlah wawasan, maka meningkatkan pula produktivitas kehidupan manusia. Peradaban pun menjadi baik. Itu jadi konsekuensi. Maka Al-Quran pun Bapak sekalian mengingatkan maju mundurnya peradaban manusia, maju mundurnya suatu kaum, suatu umat itu sangat ditentukan oleh kesungguhan, keseriusannya mewarisi ilmu. Bagaimana ilmu diwarisi?
diamalkan, dikembangkan. Karena salah satu dari sifat ilmu itu tumbuh dan berkembang. Makanya ilmu sekalian, walaupun satu jenis, tapi kemudian akan berkembang dan bercabang. Umpamanya ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, semakin itu makin berkembang, makin banyak cabangnya. Maka kalau dulu orang ya dokter saja, segala tentang kesehatan harus tahu. Tapi kemudian berkembang, dokter juga dipilah-pilah. Ada dokter yang khusus dari leher ke atas dan kepala, THT saja, tidak saja. Dia dari leher ke bawah tidak banyak dipelajari, cukup mengenal. Ada yang sebaliknya, yang didalami tengahnya saja di sini, paru, jantung. Ke bawah ada yang kandungan saja terus. Ada yang hanya kelamin saja ada butuh. Dokter spesialis kelamin. Ada yang hanya mengurusin satu aspek saja dari tubuh manusia, penyakit dalam saja. Nah, jadi karakter ilmu itu tumbuh berkembang, tapi akarnya ilmu satu. Semua ilmu itu akarnya wahyu, dari wahyu Allah. Maka ketika Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini, bekal utama Nabi Adam sebagai khalifah adalah ilmu. Maka sebelum diturunkan ke muka bumi telah dibekali dulu ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, jadi Allah telah mengantisipasi Nabi Adam ini akan diturunkan ke bumi, dibekali dulu dengan ilmu. Allah ajarkan kepada Adam itu segala macam-macam nama. Nah, itu simbol daripada ilmu, karena ilmu itu hakikatnya menamai, Bu. Orang yang nggak berilmu nggak punya nama. Kalau dibangkitkan 50 tahun yang lalu, ya, generasi kita, Bu sekalian, umpamanya nenek moyang kita, nenek kakek kita bangkit, lihat zaman sekarang banyak yang dia tidak kenal. Begitu cucunya bawa HP, apa namanya ini, nggak bakal kenal, karena nggak ada ilmunya zaman dulu. Nah, jadi ilmu itu nama. Makanya Al-Quran mengatakan kepada Adam, wa 'allama Adamal asma. Asma itu nama itu adalah hakikat ilmu. Kita tidak bisa punya ilmu kalau nggak punya nama-nama. Jadi makin banyak ilmu, makin banyak penamaan sesuatu. Dulu mah tidak tahu, Bu, kita namanya COVID tuh kan, nggak ada COVID. Padahal dulu banyak orang kena penyakit begitu, mungkin 100 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi belum ada namanya, ilmunya belum ada, maka belum dapat nama tuh. Setelah ilmunya dapat jadi COVID. Dari satu penyakit COVID ini menambah nama-nama yang lain. Kita jadi tahu apa itu vaksin. Kita jadi tahu apa itu social distancing, jaga jarak. Kita jadi tahu apa itu masker. Jadi dari satu benda, satu objek melahirkan nama-nama yang banyak. Itulah hakikat ilmu, wa 'allama Adamal asma. Karena itu menurut Islam sumber esensi dari ilmu hakikatnya wahyu. Maka tidak ada manusia punya ilmu kalau sebelumnya Allah tidak turunkan wahyu. Dari wahyu itulah manusia dibimbing jadi mengenal banyak sesuatu. Maka makin modern seseorang, makin banyak istilah, maka kamus juga makin tebel. Tapi makin primitif manusia makin sedikit ilmunya, makin sedikit bahasanya. Coba Bapak Ibu tinggalikan orang Baduy itu. Pernah ningali teh di Lebak, di Banten, Baduy. Jarang ngomong, jarang ngobrol. Lamun kumpul teh pahulang-hulang we. Ngahulang we. Dapat ngobrol ke naon atunya. Paling sakali nanya, kumaha pepelakan dia geus jadi can, geus. Eureun ngobrol beakeun. Aya maneh geus. Udah beakeun. Ari urang mah ngobrolin HP. WA, Facebook. Mereka mah naon Facebook teh? Ditunjukkan barang nabi pun ieu tah naon bisa disadahkan gitu. Jadi ciri manusia modern teh makin banyak kamus bahasanya. Menunjukkan ilmu itu luas karena banyak istilah. Itulah rahasianya Allah menyebut naon Nabi Adam teh kudu diajarkeun ngaran-ngaran, ngaran teh ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Ilmu teh semuanya sudah dikasih tahu oleh Allah ke Nabi Adam. Jadi urang mah ayeuna nuntut ilmu teh ngan ukur ngulang-ngulang geus aya zaman Nabi Adam tuh. Maka timbulah nanti teori ilmu. Ari manusia teh sekarang teh menciptakan ilmu baru atau hanya menggali ilmu yang sebetulnya Allah telah simpan di kolbu kita sejak zaman Nabi Adam. Maka menurut Imam Ghazali mah ilmu manusia teh Bu sebetulnya mah ngabuka file yang telah Allah simpan di nuraninya. Maka ketika seseorang pergi kemanapun Bu, sok perasaan teh pernah ka dieu terus teh. Aya nu kitu teh Bu. Kok perasaan teh pernah ka dieu gitu. Kenapa? Jadi urang teh pernah kadinya sama meh diciptakeun ku Allah di dunia teh. Secara ilmu ajali namanya tuh. Maka ilmu teh ada ilmu ajali, ada ilmu duniawi. Nah, manusia menuntut ilmu itu sebetulnya mah ngorehan ilmu ku Allah sudah simpen dina jiwa manusia. Maka jiwa manusia itu telah dibekali ilmu hakikatnya oleh Allah dengan wahyu ajali oge, firman Allah. Maka manusia belajar membaca Al-Quran, membaca kitab suci sebelum Al-Quran bagi nabi yang lain. Hakikatnya itu teh sedang membuka file-file ilmu, dokumen-dokumen ilmu nuku Allah sudah disimpan di hati manusia tuh. Wa 'allama Adamal asma kullaha, segala ilmu sudah turun. Nah, berkaitan dengan itu, maka tidak pernah bersekalian satu zaman Allah kosongkan ti Rasul, ti Nabi. Angin selalu ada Nabi dan Rasul dan dibekali kitab suci. Nah, sebagai penyambung antara ilmu yang telah diajarkan secara ajali ke Nabi Adam dengan ilmu secara duniawi syariat ke para Nabi, diturunkanlah wahyu. Maka wahyu Al-Quran, wahyu kitab teh ku Allah disebut warisan. Warisan yang dahulu teh memang terus diserahkan ke generasi terdahulu, tiap generasi itu dipasihan kitab teh. Tetapi memahaminya, menafsirkannya, mengamalkan, mengembangkan sesuai dengan situasi kondisinya. Zamannya belum sampai mereka mah seperti zaman kita, maka bertahap tiap generasi manusia saling mewarisi ilmu Allah, mewarisi kitab suci. Nah, yang disebut dina surah Fatir ayat 32. Maka firman Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun linafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Fadlul azim, fadlul kabir. Nah, firman Allah, "Summa aurasna," kemudian kami wariskan Alkitab, kitab kami itu. Nah, para mufasir membahas kenapa kalimatnya diwariskan, tidak diberikan, diturunkan, diwahyukan. Karena diwahyukan ke para nabi. Kita mah sebagai umatnya tidak menerima wahyu itu. Tapi kita sebagai umat justru mewarisi dari para nabi dan umat terdahulu. Maka kalimatnya diwariskan. Tsumma awrasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab itu. Nah, jadi perpindahan kepemilikan itu Bapak Ibu ada beberapa cara. Ada perpindahan karena ditukar, namanya jual beli. Maka jadi berpindah tanah si A ke si B. Kenapa berpindah? Karena ditukar. Si A melepas tanahnya, si B melepas uangnya. Terjadi disebut dengan perpindahan jual beli. Ada perpindahan itu bukan dengan ditukar tapi diberikan. Kalau pemberian itu karena suatu prestasi atau karena suatu penghargaan disebut hadiah. Ini dikasih hadiah. Bapak mau menghadiahkan ya ke adik. Kalau ada ranking 1 di sekolahnya, apa hadiahnya? Dikasih laptop. Tuh, laptop bapaknya pindah ke putranya, akarnya hadiah karena menghargai prestasinya. Pindah.
Apakah ada pengembalian ke ayahnya? Tidak, karena bukan jual beli. Kalau pakai pengembalian namanya jadi baik jual beli. Ada juga pembelian hibah, sama hibah dengan hadiah, tapi tidak ada kaitannya dengan prestasi, tidak ada kaitannya dengan hubungan timbal balik apapun. Terima kasih atau hibah aja, pembelian bebas saja. Seperti seseorang ayah menghibahkan kepada putranya tanahnya, rumahnya, dan syarat hibah mesti masih hidup dua-duanya. Maka kalau seorang menghibahkan tapi disyaratkannya meninggal, itu bukan hibah, jadi wasiat. Kalau seseorang memberikan disyaratkan dia sudah meninggal, hibahnya berubah menjadi wasiat, pemberian karena wasiat. Nah, sedangkan warisan, perpindahan kepemilikan, kekayaan yang telah menjadi hak orang yang mewarisi itu, mau suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, butuh atau tidak butuh, tetapi sebagai karunia pemberian dari Allah. Makanya orang ketika meninggal, terus sekalian, ahli warisnya mau kaya atau miskin, mau menerima atau menolak, tetap disebut sebagai pewaris. Ini mewarisi. Sebab perwarisan mah bukan perpindahan karena tukar menukar, bukan karena hibah seseorang pada orang lain, tapi Allah yang langsung memberikan, memindahkan kepemilikan itu. Maka kitab suci pindah dari satu umat ke umat yang lain disebutnya warisan. Summa aurasnal kitab. Kemudian kami firman Allah mewariskan kitab itu. Kitab mana? Ada yang menafsirkan kitab semua para nabi. Karena Al-Quran ini mengandung, mencakup seluruh kitab para nabi. Maka ketika disebut kami wariskan kitab itu, yaitu kitab semua para nabi. Kepada siapa? Alladzina stofaina min ibadina. Kepada orang-orang pilihan dari hamba kami. Ini subhanallah. Jadi kita baru sekalian, kaum muslimin ini, umat Nabi Muhammad disebut hamba-hamba pilihan Allah yang menerima warisan dari semua kitab para nabi yang terhimpun dalam Al-Quran. Kami mewariskan kitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Maka istofa, umat Nabi Muhammad ini disebut umat pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah, yaitu yang ditakdirkan hidup setelah masa zaman kerasulan. Nah, kenapa kita sebut umat pilihan? Umat yang dipilih hidup tanpa ada lagi pemimpin seorang nabi. Hidup dipilih menjadi pemimpin diri sendiri. Kalau umat dahulu baru sekalian kan dipimpinnya oleh siapa? Para nabi, para rasul, orang yang maksum, orang yang dibimbing langsung oleh wahyu. Sedangkan kita hidup tidak lagi bertemu dengan rasul, tidak lagi ada nabi. Maka itu sebabnya Bapak sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini umat yang sangat dimuliakan Allah. Karena apa? Karena diberi kepercayaan hidup tanpa bimbingan Rasul, tanpa pimpinan Nabi. Tapi kita harus memimpin diri sendiri secara berjamaah. Maka risalah dakwah berakhir dari masa kenabian diserahkan kepada pundak umat Nabi Muhammad SAW. Maka disebut umat pilihan. Nah, sebagai umat pilihan, Bapak sekalian, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 3 gelar utama. Apa gelar utama coba yang Allah berikan pada kita kaum muslimin, adik-adik? Satu, Allah menyebut kita sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kenapa disebut umat terbaik? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas siapakah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar? Asalnya tugas para nabi, tugas para rasul, bukan tugas kita. Tapi setelah nabi dan rasul tidak ada,
Allah pindahkan tugas itu pada kita. Nah, makanya umat ini disebut hamba-hamba pilihan kami. Yang kedua, Allah menyebut umat Islam ini dengan sebutan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang wasaton, umat yang pertengahan. Nah, para ulama mengartikan wasaton itu substansinya isinya dua. Satu disebut wasaton karena dipilih, khiyaron. Yang kedua karena udulan, karena adil. Antara adil dan baik terpilih tidak bisa dipisah, karena orang tidak akan dipilih kalau tidak baik dan adil. Karena itulah diambil kalimat yang paling tepat, orang yang mengawasi, memimpin pertandingan disebut wasit. Karena orang yang disepakati kedua pihak, dia baik, dia adil. Nah, kita ini umat Islam ini dipilih oleh Allah sebagai umat wasit dunia untuk menjadi pengendali, untuk menjadi pengontrol kehidupan umat manusia ini jangan terjerumus pada kerusakan, jangan hancur karena kekufuran, jangan binasa karena keingkaran. Maka tugas sebagai umatan wasato litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, agar kalian meniru perilaku Rasul, umat yang lain meniru kalian. Itu namanya umatan wasato. Nah, problemnya sekarang mah orang di luar Islam teh menerima Islam bukan niru kita, tapi karena mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sabab mau niru kita mah mereka teu kataji, mau niru kita mah mereka teu kabita, tidak tertarik. Apanya tertariknya dari orang Islam kan gitu. Mereka itu sekarang tertariknya kepada agama kita, bukan pada kitanya. Kenapa? Karena hilangnya keteladanan, hilangnya kepeloporan di dalam kehidupan beragama kita. Makanya kalau ajaran tertinggi silakan cari di ajaran Islam. Tapi kalau pengamalan terbaik belum tentu ada di umat Islam. Tuh itu masalahnya. Dulu di masa Allah yarham Ketua Umum PBNU ya, Kiai Haji Hasyim Mujadi yang sangat akrab dengan banyak kalangan, termasuk banyak forum kegiatan dengan ormas-ormas yang lain, Muhammadiyah, Persi. Saya sering mengikuti Masjid Pemuda. Beliau sering berkelakar itu mencontohkan ajarannya mah ada di kita, prakteknya ada di orang lain gitu. Yang saya masih ingat tuh kata-kata beliau gini. Kata beliau, saya itu sering ya berpikir kalau di luar negeri, di negara-negara yang ateis, kata beliau, ke Korea, ke Cina, ke Rusia, kalau sedang bepergian banyak kasus orang ketinggalan dompet, ketinggalan HP, ketinggalan koper. Itu setelah di hotel itu dihubungi oleh orang yang menemukan hotel, HP, dompet, apa koper kita. Bahkan teman saya upamanya ketinggalan tas di bagasi bus ya di Jepang travel, itu dia datangi lagi pool bus itu masih ada itu si kopernya itu berisi barang-barang berharga. Nah, jadi orang yang kehilangan pun di negara yang ateis, negara non muslim itu bisa didapatkan lagi, dikembalikan lagi. Nah, kata beliau, kalau di kita di negeri muslim barang yang ada pun jadi hilang. Itu aneh, kan aneh gitu. Jadi di negara yang non muslim, non kafir, barang yang hilang jadi ada. Di negeri kita yang muslim, barang yang ada pun jadi hilang. Jadi yang salah itu apanya? Agamanya atau orangnya? Orangnya. Makanya betapa dahsyatnya kalau agama Islam ini dipeluk
oleh orang-orang barat. Nah, karena akan bersatu antara keagungan ajaran dengan keagungan karakter mereka. Makanya jangan heran dan jangan menyalahkan kalau sumber ilmunya ada di Al-Quran, ada di Sunnah. Tapi penemuan-penemuan sains dan teknologi yang memimpin peradaban dunia sekarang di mana? Di Barat. Tuh. Jadi problem sekarang tuh, Bapak sekalian, terjadi dikotomi, perpecahan. Inilah konflik atau penyebab ketegangan dunia saat ini. Sebab apa? Berpisahnya antara ajaran yang mulia dengan karakter yang mulia. Karakter kejujuran, kerja keras, keberanian, kritis, cinta ilmu, kerja keras, itu semua dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Kata siapa Ustaz? Kata survei. Oh, percaya ke survei. Kalau nggak percaya, buat survei sendiri dong. Gitu. Jangan buat survei orang lain nggak dipercaya, sendiri nggak buat survei. Nah, orang lain, mas segala sesuatu berdasarkan penemuan ilmiah, fakta. Kalau orang mah suka begini kan, suka mengklaim, wah kita kan mayoritas Islam di Indonesia, Muslim pejuang, Muslim ini. Tapi ketika disurvei, Bapak sekalian, Indonesia tuh Bapak sekalian 63% Muslim nanti can bisa baca Quran tuh. Merewas orang teh kan, geuning kitu Ustaz. Jadi ngarempol rek nyebutkeun kita teh Muslim paling besar, paling punya komitmen. Ketika lihat fakta mundur. Nah, karena kita mah berangkatnya dari klaim, orang lain mah berangkat dari fakta. Makanya orang-orang luar Islam mencemooh kita. Naon besarnya umat Islam? Coba tanya, tina 267 juta, sabaraha persen nu satuju syariat Islam? Moal aya 20% tuh. Orang lain mah berangkat dari fakta ilmu. Iya, ini yang disebut dengan tercerai-berainya, perpisahnya antara sumber ilmu dengan karakter yang baik. Makanya sampai ada yang menafsirkan Bapak sekalian yang disebut dengan kebangkitan Islam akhir zaman, tanda kiamat matahari terbit dari barat. Sampai ada yang berani menafsirkan terlalu jauh. Jadi apa yang dimaksud matahari terbit dari barat itu? Yaitu ketika peradaban kembali dari barat. Apa peradaban dari barat? Islam bangkit dari barat. Karena Islam itu kan cahaya, matahari, cahaya dunia. Jadi kalau bangsa barat sudah berbondong-bondong menerima Islam, selama belum bangsa barat berbondong-bondong menerima Islam, tidak akan terjadi kiamat. Kenapa? Karena kejayaan Islam belum kembali. Nah, ada yang menghasilkan begitu. Tapi namanya itu takwil. Bisa benar, bisa salah. Tetapi ada relevansinya, bukan? Kenapa? Karena peradaban dan kejayaan Islam itu ketika berpadu antara kekuatan teknologi dengan kekuatan akidah. Kekuatan ilmu-ilmu dunia dengan ilmu-ilmu akhirat. Selama itu masih berpisah, itu tidak. Itu kata Al-Quran. Di dalam surah apa Ustaz? Di dalam surah Al-Hadid. Allah firmankan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid. Surah Al-Hadid, insyaallah kalau tidak salah benar Bu, ayat 25. Kalau tidak benar salah benar. Firman Allah, kami telah mengutus rasul-rasul kami. Rasul itu kami bekali dengan apa? Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turunkan kitab wahyu dan mizan, timbangan keadilan. Liyaquma nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan, keadilan akidah, keadilan ibadah, keadilan muamalah, keadilan akhlak, keadilan hukum. Itu semuanya adil. Tapi cukupkah untuk menegakkan agama Allah dengan kitab? Tidak, kata Allah. Wa anzalna ilaihimul hadida, kami pun turunkan besi. Fihi ba'sun sadid, di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Liya'lamallahu ma yansuruhu wa rasulahu bil ghaib,
agar Allah mengetahui siapa yang membela Allah dan Rasulnya walaupun mereka tidak bertumpah dengan Allah dan Rasul. Jadi membela agama Allah itu ternyata tidak cukup dengan menghafal kitab, tapi harus menguasai besi. Nah, kitab itu simbol apa besi? Simbol ajaran akidah, simbol ajaran ibadah, akhlak. Tapi harus dilengkapi dengan apa? Al-hadid. Hadid simbol naon? Kekuatan, besi. Nah, rusaknya dunia saat ini teh kitab wahyunya dihafalkan ku umat Islam di dunia Islam, ari besinya dipegang ku orang-orang kafir keur mecutan menghafalkeun Quran. Terus ini yang terjadi. Mereka memproduksi senjata perang, menciptakan bom, tank, baja untuk dipasok ke negeri-negeri muslim para penghafal Quran. Inilah bencananya dunia. Ketika Al-Quran dan besi ini menyatu di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai pada khalifah-khalifah, maka dunia di bawah peradaban Islam aman, damai, tentram. Nah, jadi inilah problem dunia saat ini. Kaum muslimin telah terpisah antara kitab dan hadith. Masyarakat dunia menguasai hadith, masyarakat muslim mengenai kitab. Maka bagaimana kitab ini bisa diterima oleh para pemilik besi, dan bagaimana kita kaum muslimin menguasai besi, teknologi, alih teknologi. Maka sekarang sedang terjadi proses dakwah itu konvergensi. Dunia barat mulai mencintai agama, baca kitab, baca Quran. Ini alamat kebaikan masa depan insyaallah. Sedangkan generasi muslim mulai mencintai teknologi. Maka dengan basis Al-Quran, menguasai besi, basis akidah yang baik, menguasai teknologi, inilah akan lahir generasi-generasi yang baik, generasi pelopor insyaallah. Nah, di ayat ini Allah firmankan para generasi pewaris Quran itu sayang, tidak kompak gitu. Sehingga di kalangan kaum muslimin itu generasi pewaris Quran ini kata Allah ada 3 lapis masyarakat. Ya, jadi masyarakat muslim itu ada 3 lapis kelompok. Lapis terluarnya, terbanyaknya ini disebut apa? Wa minhum dolimun linafsi. Di antara mereka zalim pada diri mereka sendiri. Kenapa disebut paling duluan, paling banyak? Di antara umat Islam pewaris kitab ini sayang firman Allah, telah dijadikan pewaris oleh Allah, pewaris kitab. Tapi kebanyakannya dolimun linafsi. Apa makna dolimun linafsi ini? Ibnu Katsir menafsirkan sederhana. Kata beliau, orang-orang yang dolimun linafsi itu al-mufarritu pipi li ba'dil wajibat. Nu wajib wae masih loba ditinggalkeun. Nah, itu dolim. Jadi yang wajib saja masih banyak ditinggalkan. Al-murtaqibu lil muharramat. Yang haram saja masih berani dilanggar. Nah, inilah kelompok pertama masyarakat pewaris kitab ini. Seperti tadi saya contohkan banyak. Oh, pantas atuh masih banyak zalimun li nafsi. Ternyata ketika disurvei, menurut survei Institut Ilmu Al-Quran, bahwa di Indonesia ini sampai tahun 2020-an, 2020 ya, yang lampau sekarang 2022, itu masih 63% yang buta huruf Al-Quran. Masih 63. Jadi kalau dari dilempengkan 200 juta saja sekalian, berarti masih 120 juta yang ini buta huruf Quran. Kalau disurveinya lebih tinggi lagi gitu ya, pertanyaannya berapa persen yang hafal Quran, makin turun lagi. Berapa persen yang paham isinya, makin kurang lagi. Apalagi kalau sampai berapa persen yang mengamalkan Al-Quran, makin kecil lagi persentasenya. Subhanallah. Nah, ini zalimun li nafsi.
banyak umat yang masih belum menyadari kewajibannya, sehingga muslim ini keislaman itu masih dianggap sebagai warisan saja. Yang kedua, nah baru firman Allah lapisan kedua ini yang pertengahan. Wa minhum muqtasidun al-mu'adilil wajibat, yang sudah menunaikan yang wajib, at-tariku lil muharramat, telah meninggalkan yang haram, wa qad yakunu fi'lul makruhat, tapi masih resep nu makruh. Masih resep mengamalkan yang makruh. Wa tarkul mustahabat, dan masih suka meninggalkan yang sunah-sunah. Nah, ini kelompok kedua. Jadi beragamanya tuh merasa sudah selesai kalau apa? Merasa beragamanya selesai kalau sudah yang wajib. Jadi beragamanya itu hanya sebatas menunaikan hutang. Yang penting sudah menunaikan yang wajib, yang sunnah mah nanti aja kalau keburu. Yang penting yang haram sudah ditinggalkan. Kalau yang makruh masih seneng mah dikereuyeuh saja. Banyak yang begitu ibu-ibu? Banyak nggak? Masih banyak juga. Tapi masih lebih sedikit dibanding dengan yang zolimun linafsi. Masih mendingan. Nah, yang mencemaskan ini, yang mengkhawatirkan itu firman Allah justru yang apa? Yaitu wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan di antara pewaris-pewaris Quran itu ada yang berlomba dalam kebaikan, jadi pelopor-pelopor, bukan pengekor. Jadi pejuang-pejuang, bukan pecundang. Tapi ini sedikit, minoritas. Makanya dalam Al-Quran dikatakan as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun, generasi pelopor itu para pendahulu, para pendobrak kebenaran, para pejuang itu ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang dekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im, di surga nanti jannatun na'im. Tapi sayang firman Allah, sullatum minal awalin. Kalau generasi dulu masih banyak. Makanya kalau sahabat itu bisa dihitung, yang ikut haji wada bersama Rasul ada 150.000 orang. Nah, maka mayoritas itu as-sabiqun. Tapi kalau di generasi berikutnya, di generasi kita sekarang ini, yang terjadi sebaliknya, Bapak Ibu. Sullatum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Minoritas sedikit. Nah, ini masalah. Nah, maka yang menentukan kemajuan dan kemudian kaum muslimin ke depan, inilah generasi pelopor. Dari mayoritas manusia rata-rata pengekor senangnya teh. Maka yang kita butuhkan sekarang ini untuk kebangkitan agama Allah, kebangkitan umat Islam, itu adalah bangkitnya generasi pelopor, generasi sabiqun bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Inilah karunia yang besar. Jadi kalau kita sudah memiliki generasi pelopor yang hebat, yang kuat, itulah tanda akan memperoleh ke karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak sekalian, ikhtiar yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di dunia ini bagaimana mengembalikan bangkitnya generasi pelopor ini. Generasi Abu Bakar, generasi Umar, generasi Khalid bin Walid, generasi Utsman bin Affan. Ini yang harus ditanamkan. Nah, sementara masyarakat muslim menjadi objek justru gerakan dakwah di luar Islam. Bagaimana mereka lebih mencintai tokoh-tokoh di luar Islam, bagaimana mereka lebih mencintai ilmu pengetahuan yang diproduk, teknologi yang diciptakan bukan dari nilai-nilai Islam. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan seluruh kaum muslimin, termasuk di dalamnya kita Bapak Ibu sekalian, Jamiah Persatuan Islam ini telah mengambil peran dan bagian dalam perjuangan membangkitkan generasi pelopor. Kalau dalam bahasa akidah kita mah melahirkan barisan ulama
barisan ju'ama, ashabun dan hawariyun. Nah, itu implementasi atau penjabaran dari as-sabiqun as-sabiqun. Kepeloporan dalam ilmu agama berarti lahirnya para ulama. Maka adik-adik sekalian yang di pesantren, yang di kampus, cita-citalah jadi para ulama. Yang pinter banyak, yang alim banyak, tapi yang benar-benar berkualitas ulama yang mewarisi Nabi itu sangat sulit. Kita kehilangan orang tua kita saja wafatnya harus ada Allah ya Rabbi. Kita tengok kanan, tengok kiri siapa pelanjutnya. Sedangkan lembaga pendidikan kita sekarang makin tinggi. Dulu belum ada kampus Taipi gitu. Belum ada Unipi. Tapi bisa melahirkan ulama yang berkaliber. Nah, ini tantangan kita. Maka mutlak saat ini kita harus menyiapkan kader-kader pelopor dalam keulamaan. Jadilah para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Makailah barisan ulama. Barisan ju'ama, para pemimpin, para tokoh pemuka masyarakat yang punya kemampuan leadership kepemimpinan, baik kepemimpinan lokal, nasional, internasional, baik di bidang bisnis, ekonomi, baik di bidang sains, teknologi, baik di bidang kepemimpinan kenegaraan. Ini harus ada ju'ama. Tanpa itu nggak mungkin kita bisa membangkitkan lagi kejayaan Islam. Begitu pula ashabun dan hawariyun, para pembela-pembela, sahabat-sahabat setia, kemudian pengawal-pengawal setia, ashabun dan hawariyun. Kata Rasulullah, ma min nabiyyin ba'asahullahu ila ummatihi illa kana fihim hawariyun wa ashabun. Tidaklah Allah utus Nabi di suatu kaum, melainkan Allah jadikan dari umatnya itu ashabun wa hawariyun, yang mereka itulah ya'khuduna bisunnati, berpegang teguh kepada sunnah para nabi, wa yaqtaduna bi amrihi, dan selalu konsisten, komitmen, siap siaga atas perintah-perintah para nabi. Nah, jadi Bapak Ibu di kesempatan yang baik ini, saya mengajak, menghimbau diri saya sendiri, kita semua, karena banyak di sini kader-kader, para santri, para mahasiswa. Inilah PR kita sekarang. Bagaimana kita mengembalikan lagi kejayaan umat ini dengan membangkitkan generasi-generasi pelopor di segala bidang. Masih banyak sekali kebutuhan kita, dari keulamaan, kezuamaan, ashabun dan hawariyun. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang terus-menerus dari kita semuanya melalui Jamiah Persatuan Islam, khususnya melalui pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, termasuk di dalamnya adalah politik, ini bisa memicu bangkitnya para ulama, zu'ama, ashabun dan hawariyun sebagai pelopor di tengah umat, insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya memberi waktu tadi kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum saya mohon pamit untuk ke Sumedang karena ada acara peresmian gedung kantor PD Persis dan peletakan batu pertama gedung Persisrinya, Bu. Nah, di Persisri dulu Persisri. Lalu juga insya Allah ada wisuda angkatan pertama untuk Ma'had Ali di pimpinan daerah Sumedang. Barangkali inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkannya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Allahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.